Pembahasan soal APUKM PPG Guru PAI tahun 2025 Part 1. Kompetensi lulusan KL ke-1. Mampu merumuskan tujuan dan indikator tujuan pembelajaran sebagai suatu kesatuan utuh yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk pengembangan potensi peserta didik sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, nilai-nilai moderasi beragama dan/atau profil pelajar rahmatan lil alamin PPRA. Soal nomor 1. Indikator, peserta didik dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan melalui sikap jujur, amanah, dan rendah hati. Pertanyaan, evaluasilah, manakah yang paling sesuai dengan indikator tersebut? A. Siswa dapat menjelaskan makna jujur, amanah, dan rendah hati dalam kehidupan. B. Siswa menunjukkan sikap jujur, amanah, dan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. C. Siswa mengetahui bentuk perilaku terpuji yang menunjukkan keimanan dan ketakwaan. D. Siswa mampu membedakan sikap baik dan buruk dalam kehidupan sosial. E. Siswa memahami pentingnya keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan beragama. Jawaban tepat, B, mengarah pada implementasi nilai keimanan dan ketakwaan dalam perilaku nyata, sesuai ranah sikap. Soal nomor 2. Indikator, peserta didik mampu berpikir kritis terhadap fenomena pernikahan dini yang terjadi di masyarakat. Pertanyaan, manakah rumusan tujuan pembelajaran ranah pengetahuan yang paling tepat? A. Menjelaskan dampak pernikahan dini terhadap masa depan remaja. B. Mengidentifikasi penyebab utama pernikahan dini berdasarkan data kasus. C. Menganalisis keterkaitan antara pernikahan dini, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. D. Membuat kampanye digital untuk mencegah pernikahan dini di kalangan pelajar. E. Menyebutkan contoh kasus pernikahan dini di daerah tempat tinggalnya. Jawaban tepat, C, level C4 analisis, sesuai dengan indikator berpikir kritis. Soal nomor 3. Konteks, pembelajaran hadis tentang gotong royong dan penerapan sikap kerjasama. Pertanyaan, manakah rumusan tujuan pembelajaran ranah keterampilan yang paling sesuai? A. Menyalin hadis-hadis tentang tolong-menolong secara benar. B. Menghafal satu hadis sahih tentang kerjasama dan menyebutkan sanadnya. C. Menyampaikan isi hadis secara lisan kepada teman sekelas. D. Melaksanakan proyek kelas berupa kegiatan bersih-bersih lingkungan sekolah secara kelompok. E. Menjelaskan isi hadis secara runut dan logis. Jawaban tepat, D, mencerminkan keterampilan sosial dan semangat gotong royong secara nyata. Soal nomor 4. Konteks, pembelajaran takdir dan penerimaan tradisi lokal. Pertanyaan, manakah rumusan tujuan pembelajaran ranah sikap yang paling sesuai? A. Menyebutkan contoh tradisi yang berkaitan dengan keyakinan terhadap takdir Allah. B. Menghargai tradisi yang berkembang di masyarakat sebagai bentuk penerimaan terhadap takdir. C. Menjelaskan hubungan antara takdir dan tradisi masyarakat lokal. D. Membandingkan pandangan masyarakat terhadap takdir dan pengaruhnya terhadap tradisi. E. Menghafal dalil tentang takdir sebagai dasar menghormati tradisi yang ada. Jawaban tepat, B, menunjukkan sikap evaluatif terhadap nilai tradisi, sesuai dengan ranah sikap. Soal nomor 5. Konteks, pembelajaran ayat muhkamat dan mutasyabihat. Pertanyaan, rumusan tujuan pembelajaran ranah pengetahuan manakah yang paling sesuai untuk mendorong kemampuan berpikir dinamis dan inovatif? A. Membedakan karakteristik ayat muhkamat dan mutasyabihat secara rinci. B.
Menghafal contoh ayat muhkamat dan mutasyabihat. C. Merancang pendekatan interpretatif baru terhadap ayat mutasyabihat sesuai konteks kekinian. D. Menjelaskan perbedaan penafsiran para ulama terhadap ayat-ayat mutasyabihat. E. Mengklasifikasikan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan sifatnya. Jawaban tepat C. Level C6 mencipta, mengindikasikan kemampuan berpikir tingkat tinggi, dinamis, dan inovatif.